Halo teman dua, balik lagi di channel 2ND dan Tara Sinta. Kali ini di Manga Talk, Randy bakal memberikan kesan pertama atas Alice in Borderland. Ya, kebetulan Randy punya versi yang terbitan, baru aja terbit di US, Amerika sana. Itu yang versi Viz Media, terbitan Viz Media. Nah, ini manga 2-in-1. Omnibus, 2 buku jadi satu, 2 volume jadi satu bundle. Sebenarnya Randy itu belum pernah sama sekali baca Alice in Borderland, walaupun dia udah lama terbit di Indonesia dan sempat ada juga serialnya di Netflix. Randy juga belum nonton, jadi memang benar-benar ini kesan pertama Randy baca Alice in Borderland. Sekarang sebelum kita mulai kesan pertama dan reviewnya, mari kita lihat dulu video bumper Alice in Borderland. Ya, sekarang kita bakal ngomongin tentang Alice in Borderland. Alice in Borderland adalah manga yang ditulis oleh Sensei Haro Aso. Nah, Alice in Borderland ini itu terbit di publishernya Shogakukan dan di majalah Shonen Sunday S. Dan sempat pindah ke Weekly Shonen Sunday kalau nggak salah ya. Nah, rentang terbitnya lumayan lama, dari 2010 sampai 2016. Di Indonesia sendiri Alice in Borderland itu udah terbit di LX Media Komputindo, 18 volume tamat ya teman dua, dari tahun 2014 kalau nggak salah sampai 2016. Tapi sempat masuk ke majalah Shonen Star ya, kalau buat teman dua yang ngikutin Shonen Star. Alice in Borderland ini sempat masuk di Shonen Star juga. Cuman kebetulan Randy memang di zaman-zaman itu memang agak nggak terlalu ngikutin manga yang ongoing, jadi cuma ngikutin manga-manga tertentu dan nggak baca Alice in Borderland ini. Bahkan Alice in Borderland ini tahun 2020 di Desember itu muncul live actionnya Netflix, di Netflix ya, produksinya Netflix, lumayan rame. Makanya buat temen dua yang belum ngikutin mangganya dari awal jadi penasaran, akhirnya manga dari LX Media Komputindo yang terbitan Indonesia tuh sampai harganya berkali lipat temen dua. Di marketplace, di Tokopedia, di Shopee itu harganya sampai nggak masuk akal karena muncul live actionnya di bulan Desember 2020 pas pandemi kemarin. Nah, beruntungnya ternyata selama ini Alice in Borderland itu belum pernah terbit di Amerika. Boleh dikoreksi ya kalau salah ya. Dan baru awal tahun 2022 ini Viz Media terbitan Amerika ini terbit. Tapi kemasannya kalau di Indonesia itu volume reguler tankobon biasa jadi 18 volume. Di Amerika terbit 2-in-1, jadi 2 volume diterbitin jadi satu bundle, satu buku. Jadi ini satu buku ini itu berisi 2 volume reguler, jadi isinya volume 1 sama volume 2. Kelihatan dari covernya ya teman dua, ini Randy liatin dulu covernya. Ini sebenarnya kalau dilihat ini kan kayak bentuk kartu gitu ya, bagus banget, cakep banget. Yang atas ini cover volume 1, yang ini cover volume 2. Coba diputar. Nah, ya kan kelihatan ini cover volume 2-nya. Dan kerennya itu ternyata ini desainnya. Ini volume 1, terus ada ini ya, scope-nya ya. Ya ada scope-nya. Jadi benar-benar kayak kartu seperti di dalam ceritanya ya. Gitu. Dan Randy perlu cerita ya, sebenarnya Randy tuh agak ragu mau ambil ini karena Alice in Borderland ini versi Viz itu sempat masuk di Sinar Star Books. Buat ya teman-teman atau yang udah ngikutin Sinar Star Books ya agak lama mungkin udah tahu kalau mereka bakalan masukin ini ke Indonesia. Dan harganya juga lumayan bersaing ya, tapi memang Randy pas Alice in Borderland ini diupload, Randy kalah, jadi keduluan sama orang lain. Akhirnya Randy
berusaha coba dapetin pas ada promo Shopee yang potongan 100.000 ya. Itu mantengin tiap jam gitu. Ternyata akhirnya goal bisa dapat ini dari Peri Plus. Jadi potongnya lumayan 100.000 untuk dapat ini, harganya jadi agak di bawah dari Sinar Starbook, tapi ya beruntung banget ya, lumayan lah. Tapi lagi ada tapinya lagi, setelah Randy nerima ini, pas baca tahu-tahu LX Media posting di Instagram kalau mereka bakal terbit ulang versi baru dari Alice in Borderland. Kita masih menduga-duga apa bakal 2-in-1 omnibus kayak versi Shaman King gitu ya, atau memang ada sesuatu yang baru dari cetakan baru Alice in Borderland. Kita tunggu aja ya, semoga segera terbit. Gimana teman dua yang udah ambil Viz Media kemarin terbitan ini, bakal ganti pindah ke terbitannya Alex Media versi Indonesia atau tetap keep yang ini ya. Nah, sebelum itu mari kita bahas review tentang versi Viz Media ini ya. Jadi kalau seperti sudah dibilang, jadi memang terbitannya kayak gini ya teman dua. Ini campuran covernya itu antara DAF, ada UV spotnya. Jadi ini ada glossy-nya, tapi ini DAF, belakang ini DAF. Jadi ada glossy-nya, ada ini ya. Jadi istilahnya UV spot. Jadi ada bagian yang glossy, tapi ada bagian yang DAF. Sama seperti bagian belakangnya ya. Ini ada DAF, ini ada glossy-nya. Jadi memang cakep banget ya. Terus ini spine-nya, kelihatan nggak ya teman dua? Bentuknya gedung-gedung gitu. Kurang fokus sepertinya ya. Tapi ya kurang lebih seperti ini ya, kelihatan ya. Nah, begitu kita buka, ini ternyata tapi memang nggak ada halaman warnanya teman dua ya. Gitu. Cuman memang karena Alice in Borderland ini sebenarnya genrenya tuh shonen, jadi untuk membaca laki-laki, remaja laki-laki ya, bukan seinen. Beda kalau yang Alice in Border Road. Jadi selain Alice in Borderland itu ada sequelnya namanya Alice in Border Road. Itu dia yang gambar beda, bukan Haruaso tapi penulis ceritanya tetap Haruaso. Nah itu kategorinya seinen. Kalau yang ini shonen ya, jadi untuk pembaca remaja. Tapi memang di sini tulisannya rated-nya mature ya, tetap ditulisnya di rating dewasa di Viz Media. Kita nggak tahu ya nanti ditulisnya rating dewasa apa nggak ya yang di versi Alex Media ya. Nah karena memang ada beberapa ini ya kayak gambar-gambar seksinya tuh ada. Terus kedua memang kan ibaratnya ini kan temanya survival ya, banyak bunuh-bunuhan gitu ya. Teman dua mungkin lebih cocok memang kalau ratingnya itu jadi rating dewasa. Nah sekarang kita lihat lagi fisiknya di dalam. Jadi memang kertasnya book paper, tebal ya teman dua. Nah ukurannya ini beda sama ukurannya tuh ukuran Viz Signature, bukan ukuran Viz biasa. Jadi kalau dibandingin, kita ambil yang versi ini ya, City Hunter versi Akasa, memang selisihnya nggak terlalu banyak ya tingginya, cuman ya lumayan beda ya. Kayak gini ya teman dua, perbedaannya tingginya kurang lebih memang ini lebih besar ukurannya ya. Tanpa halaman warna, dari si 2 volume jadi 1. Terus yang Randy bikin agak kecewa sedikit, ternyata memang ada beberapa entah problem yang Randy alami ini cuman di buku yang Randy pegang atau temen dua juga pegang ya. Ternyata cetakannya itu tintanya agak kurang, ada yang kadang nggak rata, ada yang kabur gitu, ada yang bolong-bolong kayak nggak rata gitu yang cetakan versi Viz Media ini. Tapi untuk ceritanya kita lanjut ya untuk fisiknya. Randy komentarnya kayak gitu yang terbitan Viz Media ini ya. Randy juga sebenarnya nunggu juga, semoga cepat rilis juga yang versi Alex Media ya. Randy penasaran juga bentuknya bakal kayak apa. Itu untuk fisiknya. Nah buat teman dua yang belum tahu tentang isi cerita dari
Alice in Borderland, mari kita lanjut ke sinopsisnya. Ya, Alice in Borderland ini bercerita tentang ada anak remaja berumur 18 tahun ya, masih SMA gitu. Dia merasa kayak hidupnya ini penuh negatif vibe ya, kayak dia pesimis, nggak suka sama dunianya gitu-gitu kan. Kebetulan lagi pergi bertiga sama teman-temannya. Jadi tokoh utamanya itu ada yang namanya Ryo Hei. Jadi dia merasa dia kayak lebih baik aku nggak ada aja di dunia ini gitu, ibaratnya kayak gitu. Cuman memang ternyata Ryo Hei ini pindah, suatu kejadian dia pindah bersama dua sahabatnya, dia pindah ke dunia lain. Ternyata di dunia lain itu bukan dunia biasa. Dia mengidamkan kayak dunia yang kayak paradise, surga gitu-gitu, yang hidupnya enak, nyaman, tanpa tekanan, nggak harus belajar, nggak harus mencapai cita-cita atau bekerja gitu. Nah di dunia yang baru itu, dia ternyata awalnya kerasa memang kayak surga, tapi begitu ada satu game dimulai, dia baru tahu kalau ternyata dunia itu adalah dunia survival. Jadi mereka harus berjuang untuk hidup, supaya bisa bertahan hidup dia harus ikut game gitu. Jadi ikut pertandingan, berbagai macam pertandingan, dan pertandingannya lumayan seru teman-teman, karena yang dipertaruhkan itu nyawa gitu. Dan menurut Randy lumayan thrilling ya ceritanya, dalam artian survivalnya itu kerasa banget nih Alice in Borderland itu. Jadi si Ryo Hei ini pun ternyata termasuk yang berbakat, bisa ibaratnya bisa jadi calon pemenang di survival gamenya Alice in Borderland ini gitu. Jadi menurut Randy lumayan ini, bukan lumayan lagi, bagus ya. Kalau Randy mau kasih rating, kasih bintang, itu mungkin ini 4,5 hampir 5. Nah karena Randy baru baca 2 volume, Randy baru bisa ngasih skornya 4,5 mungkin ya. Kita lihat lagi kalau Randy baca kelanjutannya, apakah lebih tegang, ada misteri-misteri apa, kayaknya bisa jadi bintang 5. Makanya Randy penasaran, segera pengen baca lanjutannya. Pingin beli yang versi jadulnya tapi harganya nggak masuk akal, mending beli yang kualitasnya bagus, cetakannya bagus, dicicil pelan-pelan ya. Randy sempat kepikiran kayak gitu, atau nunggu yang versi RX Media. Tapi kalau menurut Randy versi ini pun worth it ya, karena memang cetakannya walaupun tintanya agak bleber-bleber dalam artian nggak, jiplakannya nggak pas gitu, tapi covernya ini keren banget, terus besarnya juga lebih nyaman dibaca. Itu Randy cocok sama versi Viz Media ini. Gimana teman dua yang udah baca Alice in Borderland, atau udah ngikutin dari lama, atau bahkan udah nonton live actionnya? Boleh komentar di bawah, kita diskusi. Gimana menurut kalian? Kalian kasih bintang berapa Alice in Borderland ini? Kalau Randy sebenarnya untuk artnya memang agak kurang cocok ya, kurang suka. Tapi untuk ceritanya, wow, Randy suka banget ya. Jadi kalau buat teman dua yang belum pernah baca Alice in Borderland, Randy merekomendasikan coba baca. Atau kalau belum ada rezeki, boleh nonton di Netflix ya, karena memang seru banget. Dan katanya sih memang versi manga sama versi live actionnya itu beda, bahkan game pertamanya juga beda. Cuman Randy belum nonton, jadi belum bisa kasih komentar yang lainnya. Cuman untuk manganya sendiri Randy kasih rekomendasi bintang 4,5. Jadi kalau kalian suka tema-tema survival, jadi game battle, berjuang untuk bertahan hidup gitu, ini salah satu top tier. Jadi menurut Randy salah satu yang agak di atas ya. Sempat kan Randy baca itu kayak Battle Royale, terus Betum, itu Randy juga ngikutin. Cuman ternyata ini seru karena mereka selain memang gamenya gitu, karena dia terjun sama 3 orang temannya, tema persahabatannya juga lumayan kental di volume 1 atau 2 ini. Nggak tahu nih nanti volume selanjutnya bakal diuji seperti apa pertemanan atau persahabatan mereka ya. Tapi Randy suka banget sama Alice in Borderland.
Mungkin segitu dulu. Kalau kalian suka sama video seperti ini, jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian ya guys. Jangan lupa juga klik tombol subscribe, nyalain loncengnya supaya gak ketinggalan video selanjutnya. Randy akan berusaha sering-sering upload. Ini berencananya sih Senin, Rabu, Jumat tiap jam 5 sore nemenin teman 2 sambil mungkin ngabuburit ya di Ramadan ini, bisa ngobrol-ngobrol atau diskusi tentang manga yang ada di koleksinya Randy atau mungkin ada di rak kalian juga ya. Mungkin segitu dulu. Makasih udah nonton sampai akhir ya. See you on my next video. Bye bye.